sekalian ya. Amin. Selanjutnya kita akan mengulang kembali apa yang menjadi keyakinan kelas bersama. Ibu minta satu orang untuk membacakan ulang apa yang menjadi keyakinan kelas bersama kita. Ya, Meli. Keyakinan kelas 11 1. Kelas yang damai. 2. Mencintai kebersihan. 3. Menghargai waktu atau disiplin. 4. Berkolaborasi dalam mengerjakan tugas. 5. Menghargai satu sama lain. 6. Siswa yang kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu yang menjadi keyakinan bersama kelas kita ya, yang akan dijalankan mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, itu keyakinan bersama ya. Baiklah. Sebelum mulai kita ice breaking dulu lah, biar relax ya. Tepuk atas, tangan di atas saja. Oke. 1, 2, 3, mulai. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang kedua menjelaskan hubungan teori hubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, kemarin kan kita sudah belajar nih materi laju reaksi. Ya, semuanya sudah belajar kan? Jadi ingin mengulang kembali. Mungkin masih ada anak-anak yang masih ingat apa pengertian dari laju reaksi. Satu orang. Ya, Adiansa. Laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Ya, laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Berikan aplaus dulu. Kemudian pertanyaan kedua. Setiap hari ya, ini sudah kita alami setiap hari kita membuat larutan gula dengan air panas dan air dingin. Mana yang lebih cepat larut? Menggunakan air panas atau menggunakan air dingin? Air panas. Air panas. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Hardianti. Gula lebih cepat larut dalam air panas karena energi kinetik lebih tinggi dari partikel air panas sehingga mempercepat proses pemecahan air gula dan proses difusi mempengaruhi dalam air. Ya, bagus ya. Karena dipengaruhi oleh Pak Panas. Ya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang bisa dialami oleh kita sehari-hari. Coba perhatikan videonya. Ya, itu video pelajarannya ya. Kalau ada yang penting dicatat ya. Sambil diamati dan dicatat. Ya. Kelihatan semua ya? Mari kita pelajari bersama-sama.
vitamin C dilakukan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita memerlukan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk sorbu? Apakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita perhatikan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Tablet vitamin C. Tablet vitamin C yang dihaluskan. 2 gelas air dan stopwatch. Catat ya, kalau ada yang penting dicatat. Diamati, kemudian dicatat kalau ada yang penting. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaman tadi, dapat kita simpulkan bahwa sebut vitamin C lebih cepat bereaksi. Maka demikian, mari perhatikan penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak ruang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa ruang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki ruang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk vitamin C akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Jadi, semakin luas permukaan zat bereaksi, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Jelas ya namanya? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, maka yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar. Mari lihat ilustrasi. Kalau ada yang penting dicatat ya. Perhatikan, amati, dan dicatat. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Dari ilustrasi yang telah kita lihat, dapat kita lihat bahwa pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat reaksi. Semakin banyak zat reaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Jumlah partikel atau zat reaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Jika tumbukan antar partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel yang akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi yang terjadi. Suhu. Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melakukan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan
di video ini, mari kita pelajari. Sediakan alat dan bahan berikut ini: 2 tablet vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi Kalau ada yang catat ya, perhatikan semuanya. partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi letupan akan berpanas dan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi letupan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Katalis. Ya, yang keempat apa lagi Kalian ya? mendengar kata makcoblang? Apakah tugas makcoblang itu? Dan apa hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, apa tugas dari makcoblang? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, ternyata tugas makcoblang adalah mempercepat dua orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan reaksi? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Makcoblang berperan sebagai katalis, dan dua orang jatuh cinta berperan sebagai partikel-partikel reaksi. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel Jangan lupa dicatat. tidak bisa Iya. untuk reaksi Tonton sehingga videonya, kalau reaksi ada yang akan penting semakin dicatat. cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Demikianlah penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh dari video ini adalah laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. 2. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar frekuensi permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Katalis. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mengetahui hasil reaksi.
dan dia ketahui. Iya, bagus ya semuanya. Jadi kita itu harus memiliki jiwa sosialnya, kemudian peduli satu sama lain ya. Karena apa? Kita kan sama-sama makhluk sosial. Kita ingin dimengerti, orang lain juga ingin dimengerti, ingin diperhatiin, dan orang lain juga pun demikian ya. Sekarang semuanya silakan mengerjakan LKPD-nya ya. Permisi Bu, Ya. kelompok 2 presentasi dengan cara menggambar aja Bu. Oh ya. Kemudian Kelompok 1 cara menggambarkan LKPD-nya. oh iya, silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya. Sekarang dimulai. Jadi Ibu bagikan langsung ya. Ibu akan membagikannya ini. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya semua. Ini ya. Ayo dikerjakan LKPD-nya. Bisa memanfaatkan Android-nya
hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bunga Rumdani, saya sebagai moderator, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Hadiati sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika sebagai pemateri 2. Maka nama saya Meda Gustina sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Aulia Ranti sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Rensa sebagai pemateri 5. Baik, terima kasih. Langsung saja kami akan menyampaikan materi. Baik, izinkan saya sebagai pemateri 1 untuk menjelaskan konsep pertama atau faktor pertama dari laju reaksi. Dan faktor pertamanya itu ada yang kami gambarkan, yaitu tentang konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Saya sedikit menjelaskan tentang apa itu konsentrasi dan kaitannya dengan laju reaksi. Konsentrasi bereaksi dapat mempengaruhi terjadinya tumbukan dalam laju reaksi. Semakin tinggi zat bereaksi, semakin besar tumbukan antara bereaksi. Mungkin teman saya atau pemateri 2 bisa menjelaskan lanjut tentang luas permukaannya. Luas permukaan. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul zat yang bereaksi pada zat. Semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhannya. Suhu. Kenaikan suhu mencapai laju reaksi suhu gerakan partikel semakin cepat. Katalis yang dapat mempercepat laju reaksi disebut katalis positif atau dikenal dengan nama katalis karena mampu menurunkan energi aktivitas dengan cara mengubah mekanisme reaksi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah semakin banyak partikel-partikel yang dihasilkan dari molekul zat yang bertumbukan, maka laju reaksi akan semakin cepat dan semakin banyak partikel dan semakin besar laju reaksi. Kembali lagi kepada moderator. Baik, mungkin ada saran atau usulan dari teman-teman tentang presentasi kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, Cispa. Kalau bagian materinya sudah mantap, tapi cara-cara penyampaiannya saya hanya menyimpulkan saja. Teman-teman jika menyampaikan suatu materi itu hadap ke forum agar forum tahu bagaimana cara kalian untuk menyampaikan materi. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Sekarang Ibu Mita
hadir di samping saya. Perkenalkan, nama saya Ella Marisa sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Destina, pemateri 3. Perkenalkan, saya Abdul Iman sebagai pemateri 4. Baik, terima kasih. Langsung saja memasuki presentasinya. Saya izinkan kepada pemateri 1 atas nama Ella Marisa untuk menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi luas permukaan. Bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama, kami dari kelompok 2 menggambar luas permukaan. Yang pertama, kami menggambar partikel besar dan partikel kecil. Luas permukaan mempengaruhi jalannya suatu reaksi, karena suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumpukan-tumpukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumpukannya akan semakin banyak sehingga reaksinya akan semakin cepat. Gambar yang kedua, kami menggambar sebuah mobil yang bertumpukan. Dan di gambar yang kedua, kami menggambar sebuah mobil yang berjalan. Karena makin dekat konsentrasi zat bereaksi, makin banyak kemungkinan tumbukan antar molekul zat yang menghasilkan reaksi, seperti analogi di jalan raya yang ramai. Lalu lintasnya makin sering terjadi tumpukan, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat reaksi yang terjadi. Dan gambar ketiga, kami menggambar suhu. Yang pertama ada air dingin dan yang kedua air panas. Yang lebih cepat bereaksi adalah serbuk vitamin C, karena pada serbuk vitamin C di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan serbuk pada vitamin C akan semakin besar sehingga reaksi terjadi semakin cepat. Semakin luas permukaan, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Dan yang kelima, kami menggambar katalis dan reaksi. Katalis dapat menurunkan energi aktivitas dengan cara mengubah jalan reaksi atau mekanisme reaksi sehingga reaksi lebih cepat terjadi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Inilah presentasi hasil daripada diskusi kami. Langsung saja saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi, luas permukaan, suhu, katalis mempengaruhi besar laju reaksi. Makin besar konsentrasi, laju reaksi makin cepat. Makin luas permukaan bidang sentuh, makin cepat laju reaksinya. Makin tinggi suhu reaksi, makin cepat laju reaksinya. Yang mempercepat laju reaksi adalah katalis. Mungkin sekian pemateri atau sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami.
Sebelum kami mulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan sebagai moderator dan ada pun teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatang sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Fika Somia menjadi pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rais sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurida sebagai pemateri 5. Ya, langsung saja kami memasuki presentasi. Baik, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan apakah bentuk vitamin C mempengaruhi terjadinya reaksi. Mengapa demikian? Baik, semakin besar luas permukaan, maka akan makin besar laju reaksinya. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka permukaan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Kita serahkan kepada pemateri. Semuanya perhatikan ya. Saya sebagai pemateri 2, saya akan menjelaskan apakah terjadinya konsentrasi reaksi mempengaruhi jalannya reaksi. Ya, konsentrasi jalannya ya. Semakin rendah konsentrasi permukaan yang terjadi antar partikel dalam suatu reaksi akan semakin lambat, yang mengakibatkan lambatnya reaksi kimia yang terjadi. Suhu reaksi benar akan berlangsung lebih cepat pada Yang lainnya perhatikan ya. cepat laju reaksi karena meningkatkannya energi kinektif molekul dalam sistem reaksi. Ketika suhu membentuk energi kinektif, partikel juga makin besar, yang menyebabkan gerak. Partikel tambah besar dan memungkinkan terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Yang lainnya perhatikan. Katalis atau katalistor adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan hingga akhir proses. Contoh, dekomposisi amonia dan alkohol dengan menggunakan logam, aluminium serta kompresi pati menjadi gula, glukosa dengan menggunakan asam atau enzim. Baik, adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 1. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi zat reaksi, suhu, luas permukaan, bidang sentuh, dan katalis. 2. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. 3. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin cepat pula reaksi berlangsung. 4. Semakin besar bidang sentuhnya, laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. 5. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kita berikan aplaus dulu. Ya, jadi semuanya perhatikan dulu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju
Iya, sama-sama ya. Itu ungkapan perasaan dari Fitra ya. Iya. Nah, satu orang lagi. Saya Bu. Iya. Fadila. Gimana perasaannya ini? Saya senang belajar hari ini karena dapat memahami faktor-faktor reaksi. Di antaranya kita dapat menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, menyimpan makanan, pengobatan, dan lainnya. Terima kasih untuk ilmunya Ibu, sangat bermanfaat untuk kami. Iya, terima kasih kembali ya untuk semuanya. Baiklah, Ibu akan memberikan soal postes ya. Kalau istilahnya kita tuh postes ya. Dibagikan ya ke belakang. Ke belakang. Jangan lupa tulis nama ya. Ke belakang. Ya, kenapa? Ya, jangan lupa tulis nama ya. Kemudian di situ ada 5 pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan. Jangan lupa tulis nama ya. Iya. Jangan lupa tulis nama semua ya. Permisi Bu ya. Dibaca baik-baik soalnya ya. Kelebihan ya? Iya. Diperhatikan baik-baik soalnya ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, boleh ya ditanyakan sama Ibu. Ya Bu. Kalau ada soal yang kurang jelas, kalau ada soal yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Permisi Bu, ya. Nomor 4 Bu. Nomor 4 ya. Ya, soal nomor 4 itu suatu reaksi pada umumnya akan menjadi lebih cepat berlangsung apabila konsentrasi reaksinya semakin cepat. Penjelasan yang paling tepat dari faktor tersebut. Ya, yang pertama, semakin besar konsentrasi reaksi, semakin besar pula energi aktivasinya. Kemudian yang B, tumbukan antar partikel akan menghasilkan energi yang besar bila konsentrasi reaksi meningkat. Yang C, bertambahnya konsentrasi reaksi akan menyebabkan order reaksi bertambah. Dan D, semakin besar konsentrasi, peluang terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi juga akan semakin besar. Yang E, semakin
situ yang dipengaruhi oleh suhunya. Ya. Setelah melihat suhunya, perhatikan lagi molnya ya. Di situ ada 0,5 mol. Kemudian HCl yang kedua itu 0,5. Yang ketiganya itu 0,5 tetapi T-nya itu 28 derajat Celcius. Terus yang keempat itu 2 HCl-nya juga 2M. Terus yang kelima itu HCl-nya 2M. Diperhatikan suhunya. Paham ya? Ya. Fokusnya ke suhu. Fokusnya ke T-nya. Kemudian yang kedua itu fokusnya ke M-nya. Ada pertanyaan? Yang nomor 5 ya, Ibu jelaskan yang nomor 5 itu seorang ilmuwan itu melakukan 4 percobaan ya. Di sana itu yang ditanyakan itu yang berlangsung cepat. Reaksi yang berlangsung cepat dari 4 percobaan itu. Jadi yang diperhatikan itu adalah yang pertama itu T-nya ya. Suhunya, kemudian bentuknya di situ. Bentuk yang digunakan itu apakah dia bentuknya serbuk atau bentuk kepingan? Ya, terus kedua, yang ketiga diperhatikan larutan HCl-nya. Apakah dia larutan HCl pekat atau encer? Ya, diperhatikan gambarnya. Teliti ya, perhatikan gambarnya. Semuanya jelas ya? Iya. Dari nomor 1 itu perhatikan di situ ada yang variabel bebasnya, variabel pekatnya, kemudian ada variabel terikatnya. Yang kalian perhatikan di situ pasangan gambar yang menunjukkan kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti pulang sekolahnya jenguk temannya yang sakit ya. Iya, Ibu. Kerjakan soalnya dengan teliti ya. Ya Ibu. Jangan terburu-buru. Ya Ibu.
Dicek kembali ya, yang sudah dicek kembali jawabannya. Siapa tahu ada yang keliru. Dicek kembali. Ayo dicek kembali lembar jawabannya. Diperhatikan ya semuanya. Ada pertanyaan? Ya, yang sudah boleh mengumpulkan. Tadi dicek dulu. Ya, dicek dulu ya. Sebelum dikumpulkan dicek dulu. Apakah sudah yakin dengan jawabannya atau bagaimana? Perlu diperbaiki lagi. Yang sudah boleh mengumpulkan. Yang sudah boleh mengumpulkan, bantu orang yang selesai. Ayo, yang sudah boleh mengumpulkan. Sudah semua ya? Yang lainnya? Sudah semua. Ya, sudah semua ya? Semoga semuanya dapat 100 ya. Iya, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita masuk pada materi kesetimbangan kimia ya. Materi baru kesetimbangan kimia. Jadi di rumahnya itu belajar dulu ya. Searching di Google, belajar mandiri dulu apa sih kesetimbangan kimia itu, kemudian apa saja sih, belajar tentang apa saja sih kesetimbangan kimia itu yang perlu kalian pelajari di rumah dulu ya. Sebelum minggu depannya kita masuk ke materinya. Ya,
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi hari ini, anak-anak itu sudah paham. Ternyata kita memasak sayur, kita membuat air gula, oh ternyata ini nih materi laju reaksi ya. Itu jadinya kan sudah paham lagi nih. Nanti saat di masyarakat, saat di rumah